Kita lanjutin lagi petualangan seru Luffy sebagai bajak laut. Petualangannya dimulai pakai kapal kecilnya yang tiba-tiba keperangkap dalam pusaran air yang mengancam nyawa. Gimana dia bisa selamat dari bencana yang kelihatannya gak kehindarkan ini? Episode 2 kali ini bakal penuh sama misteri yang tegang dan juga seru. Kita juga bakal lihat gimana sih cara Luffy cari kru bajak lautnya yang kuat. Jadi, jangan kemana-mana guys, ikutin terus cerita gua di Manganesia. Kalian boleh komen juga di bawah gimana pendapat kalian soal episode kali ini. Kita mulai episode ini dari satu pulau terpencil yang jadi tempat persinggahannya kapal bajak laut berwarna pink. Dipimpin sama satu wanita menakutkan dan juga kelebihan berat badan, Alvida, atau yang lebih dikenal pakai nama Si Gada Besi. Alvida bukan tipe bajak laut yang ramah guys. Dia perlakuin krunya seolah-olah mereka itu pelayannya. Tapi yang paling menyedihkan ada seorang bocah rambutnya warna pink, namanya Koby, yang bisa dibilang cuman bawahan di kapal Alvida. Koby dipaksa sama seluruh awak kapal buat lakuin tugas-tugas yang gak ada habisnya. Dan pada suatu hari, mereka nemuin sebuah gentong misterius yang awalnya mereka kira isinya sake. Tapi, mereka kaget pas Luffy keluar dan tiba-tiba muncul dari gentong itu. Yang ternyata dia pakai buat nyelamatin diri dari pusaran air tadi guys. Kemunculan Luffy yang penuh semangat ini gak cuman buat gempar para anak buahnya Alvida, tapi juga kapten kapal Alvida yang ikutan beraksi, merobek-robek gudang mereka dengan ganas pakai ganas. Walaupun begitu, Luffy yang masih di dalam gentong udah kabur ngeguling ke dalam hutan. Alvida ngira heboh-heboh tadi itu gara-gara anak buahnya yang lagi malas-malesan. Anak buah Alvida berusaha jelasin ke kapten mereka, gimana sih sebenarnya kejadian tadi? Mereka semua berspekulasi kalau Luffy itu penyusup yang mau nangkap Alvida. Tapi cerita yang sebenarnya lebih rumit guys. Ada satu pemburu bayaran terkenal di daerah East Blue, bikin ketakutan di seluruh wilayah. Namanya Roronoa Zoro. Dia terkenal kejam dan gak ragu-ragu buat ngebunuh para bajak laut yang nantinya ditukar sama imbalan uang. Rumornya, sekarang Zoro lagi ditahan di salah satu pangkalan angkatan laut di East Blue. Sebelum kita lanjut lebih jauh soal Zoro, ayo kita balik dulu ke karakter utama kita. Luffy yang udah nyasar di dalam hutan diikutin sama Koby yang penasaran. Luffy dan Koby akhirnya saling kenalan, dan Luffy cerita kenapa dia bisa ada di dalam gentong. Habis dengar cerita Luffy, Koby dengan tulus mau ngasih kapal yang udah dia rakit selama 2 tahun terakhir, supaya Luffy bisa lanjutin petualangannya. Tapi sayangnya, kalian bisa lihat kapal hasil karya Koby itu kondisinya bobrok banget dan gak bisa dipercayalah buat dipakai lanjut berlayar. Koby cerita kalau dia gak sengaja ketemu Alvida pas lagi mancing, dan sejak saat itu dia jadi bawahan kru bajak lautnya. Dan kapal itu dirakit Koby buat kabur dari Alvida. Luffy pun yang langsung belak-belakan bilang kalau dia gak suka sama pengecut kayak Koby. Aku mau jadi raja bajak laut, kata Luffy yang bikin Koby langsung panik dan kaget. Karena ngerasa itu cita-cita gila dan gak mungkin. Raja bajak laut berarti jadi orang paling kuat di dunia. Dapetin harta, ketenaran, kekuatan, sama yang paling gila, harta karun Goldie Roger, One Piece. Sejak Roger dieksekusi mati, bajak laut di seluruh dunia ngincar hal yang sama. Kata Koby jelasin ke Luffy kalau mimpi itu ketinggian buat dikejar. Luffy pun tanpa keraguan bilang, aku udah bertekad jadi raja bajak laut. Kalau aku mati buat perjuangin itu, aku gak masalah. Koby yang dengar ucapan itu langsung ngerasa terinspirasi dan termotivasi buat ngejar cita-citanya juga. Dia mau suatu hari nanti jadi anggota Marine, atau bahasa Indonesianya Angkatan Laut, dengan tujuan nangkep semua orang jahat di dunia. Pastinya Marine dan bajak laut itu musuh bebuyutan di dunia One Piece ya guys. Tiba-tiba Alvida datang bawa gada besinya dan diayun di depan Koby. Alvida yang sombong tanya ke Koby, siapa yang tercantik di seluruh lautan ini? Koby yang ketakutan pun awalnya mau jawab kalau Alvida itu yang paling cantik. Tapi Luffy langsung nyelak dengan lancang. Oi Koby, siapa orang jelek ini? Kru bajak laut Alvida dan Koby semuanya syok berat karena Luffy super berani ngomong kayak gitu depan Alvida. Luffy, jangan bilang gitu. Di antara seluruh lautan ini, Nona Alvida adalah, kata Koby yang awalnya mau koreksi Luffy,
keinget kata-kata inspiratif Luffy yang barusan dia dengar. Dia kumpulin keberanian dan bilang ke Alvida, makhluk paling jelek di seluruh dunia. Luffy langsung ngakak dan Alvida yang makin ngamuk ngayun gada besinya ke arah Koby. Luffy langsung cepet nahan ayunan Alvida pakai kepalanya yang lentur. Semua orang bingung, kenapa pukulan Alvida gak mempan sama Luffy. Dia pede aja dan bilang, kamu gak akan bisa lukain aku pakai itu, karena aku manusia karet. Gomu no. Luffy yang siap keluarin pukulan andalannya ambil ancang-ancang. Pistol. Tangannya memanjang kayak karet, ngehantam Alvida, langsung kalah di tempat. Semua kru bajak laut Alvida gak bisa ngomong apa-apa dan ketakutan ngeliat seberapa kuat Luffy. Mereka pun nyerah dan ngasih satu buah kapal buat Luffy dan Koby untuk lanjut berlayar ke lautan. Selama di kapal, Koby ngasih tahu Luffy kalau One Piece, harta paling legendaris di dunia, cuma bisa didapat lewat lautan penuh misteri dan berbahaya. Dikenal juga dengan nama Grand Line. Saking berbahayanya, tempat itu dikenal sebagai kuburan para bajak laut. Makanya, Luffy mau cari kru yang kuat buat ngegapai mimpinya. Dan itulah kenapa dia mau minta tolong ke pemburu bayaran yang kita bahas tadi, Roronoa Zoro. Kalau Luffy rasa Zoro ini baik hati, dia bakal diajak gabung ke petualangan Luffy buat cari One Piece. Jadi, Luffy dan Koby mutusin langsung berlayar ke pangkalan marin di mana tempat Zoro ditahan. Sambil kasih Koby kesempatan buat jadi marinir. Koby yang udah biasa berlayar sama Alvida jadi guide Luffy supaya nggak nyasar sampai ke tujuan. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sampai juga di satu pangkalan laut di daerah East Blue. Luffy yang penasaran sama si Zoro ini langsung ke markasnya para marinir. Dia manjat tembok markas besar itu untuk cari tahu di mana kira-kira keberadaan si Zoro ini. Luffy pun lihat ada satu orang pakai bandana hitam diikat di tengah lapangan yang biasanya dipakai angkatan laut buat eksekusi. Koby pun yakin dari penjelasan Luffy kalau orang itu adalah Roronoa Zoro. Zoro ngelihat Luffy dan Koby langsung nyengir dan minta tolong ke mereka. Hei, kalian boleh gak tolong kesini dan bebasin aku? Aku lapar, udah diikat di sini selama 9 hari. Kalian bakal kubayar dari uang imbalan pemburuan bajak laut. Koby langsung gemeter takut dan bilang ke Luffy supaya nggak lepasin Zoro. Dia takut nasib Luffy malah tragis dibunuh Zoro kalau sampai lepas. Tapi Luffy malah yakin dan nantang kalau Zoro nggak akan bisa bunuh dia. Karena Luffy ngerasa dirinya super kuat. Tiba-tiba ada gadis kecil daki tembok itu dan jalan ke tempat Zoro diikat. Dia udah buat nasi kepal buat Zoro yang udah kelaparan selama 9 hari ditahan. Tapi anehnya, Zoro malah nolak makanan itu dan suruh gadis kecil itu pergi dari sini. Sayangnya, sebelum gadis itu pergi, datang Helmeppo, anak dari Kapten Morgan, bos dari markas angkatan laut di sini. Helmeppo yang sombong ambil nasi kepal dari gadis itu, dicoba dan langsung dilepas sama dia. Helmeppo yang arogan ngata-ngatain makanan itu karena terlalu manis katanya, dan dibuang semuanya ke tanah. Helmeppo yang jahat dan sombong bikin gadis itu nangis ngelihat hasil kerjanya hancur diinjak-injak di atas tanah. Habis itu, Helmeppo langsung suruh anak buahnya buat lempar gadis itu keluar dari tembok. Dan untungnya ada Luffy yang sigap dan nangkep si gadis. Setelah marin-marin itu pergi, gantian Luffy yang samperin Zoro. Luffy bilang kalau dia lagi nyari orang yang kuat buat gabung ke kru bajak lautnya, supaya dia bisa jadi raja bajak laut. Sayangnya, Zoro gak terlalu tertarik buat gabung. Dia jelasin kalau ada impian pribadinya yang belum kecapai, dan bersumpah kalau dia bakal ngelakuin apa aja buat bertahan hidup untuk wujudin mimpinya. Ceritanya, Helmeppo udah janji ke Zoro buat dibebasin, kalau dengan alasan dia bisa bertahan sebulan di lapangan itu. Habis itu, Zoro minta bantuan Luffy buat ambilin nasi kepal yang ada di tanah tadi buat dimakan sama dia. Luffy pun bingung, karena itu nasi sebenarnya udah gak bisa dimakan lagi. Orang udah diinjak-injak sama Helmeppo. Zoro tetap gigih ngabisin nasi itu walaupun rasanya udah tercemar tanah. Gak cuman itu guys, dia juga muji kalau nasi itu enak dan suruh Luffy samperin rasa terima kasihnya ke gadis tadi. Pastinya,
Luffy langsung ngasih tahu ke gadis itu pesan yang dititip Zoro. Gadis itu juga cerita kalau Zoro ditahan karena ngebunuh serigala peliharaannya Helmeppo yang udah ngancem si gadis kecil dan gangguin rakyat di tengah-tengah kota. Selagi mereka ngobrol, datang Helmeppo ke daerah itu dan ngancam siapapun orang yang berani ngelawan dia bakal bernasib sama kayak Zoro. Dia bahkan berencana buat eksekusi Zoro dalam 3 hari ke depan, yang bertentangan sama janji awalnya ke Zoro. Luffy pun panas denger itu, langsung lepasin tinju keras ke arah Helmeppo tanpa peduli status sosialnya. Koby berusaha nahan Luffy buat cegah keributan yang lebih lanjut. Tapi Luffy tegas bilang ke Koby, "Koby, aku udah putusin. Zoro bakal gabung ke kru bajak lautku." Dari puzzle petualangannya makin keungkap, Luffy makin bertekad lebih dari sebelum-sebelumnya buat ajak Zoro gabung ke kru bajak lautnya. Karena ternyata dia orangnya baik, guys. Tapi, gimana cara Luffy keluar dari situasi ini? Habis mukul anak dari Kapten Morgan. Apa yang bakal dia lakuin untuk yakinin Zoro buat gabung ke petualangannya? Kalau kalian penasaran, ikutin terus channel Manganesia. Jangan lupa subscribe dan aktifin tombol lonceng supaya kalian gak kelewatan lanjutan petualangan seru Luffy jadi Raja Bajak Laut. See you next video.